Salam Sobat Budaya. Kita berada di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan saya berdiri di depan Candi Jawi. Candi Jawi adalah suatu candi peninggalan Kerajaan Singosari, dibangun pada masa pemerintahan Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara, yang memerintah antara tahun 1298 sampai tahun 1293 Masehi. Candi ini berukuran 12,5 meter kali 9 meter 40 cm, sementara tingginya 24,5 meter, dan merupakan sebuah candi yang unik. Upo 56. Kakawin Nagara Kertagama pernah mencantumkan candi ini di dalam bukunya, dalam lontar Nagara Kertagama tersebut. Betapa di dalamnya disebutkan bahwa candi ini merupakan Candi Siwa Buddha. Apabila kita bandingkan apapun pernyataan dalam kakawin tersebut dengan kenyataan sekarang, kita dapat melihat bahwa candi ini memang merupakan Candi Siwa Buddha. Dia berdiri di atas batu setinggi lebih kurang 2,5 meter, dan kemudian disambung dengan kakinya di atas sana kira-kira 1,5 meter, dan tas ada badannya dan kemudian atapnya. Pada puncak atap tersebutlah yang menyatakan dia adalah Candi Siwa Buddha. Karena pada puncak tersebut terdapat stupa yang melambangkan agama Buddha, sementara pada puncak tertinggi di sebelah sana melambangkan Siwa. Jadi pada puncaknya tersebutlah kita melihat candi ini adanya penyatuan antara agama Siwa dan agama Buddha, sesuai dengan yang dinyatakan dalam kitab Nagara Kertagama tadi. Dan ketika dibangun pada masa pemerintahan Kertanegara, di dalam sini pun konon kabarnya terdapat 2 arca. Pertama, kita bisa melihat bahwa di dalam sini, di dalam badan candi, masih terdapat yoni. Apabila terdapat yoni, tentu saja terdapat lingga di sana. Sayangnya lingganya sekarang sudah tidak ada lagi. Dan di dalam sini juga terdapat suatu arca besar, yaitu arca Mahaksobya, yang orang mengenalnya dengan nama Jokodolo. Akan tetapi pada sekitar tahun 1330 Saka atau tahun 1400-an, candi ini dikabarkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku 67 Kitab Nagara Kertagama, candi ini disambar oleh petir. Apakah betul-betul petir menyambar atau tidak, kita belumlah tahu. Tapi yang jelas, arca Mahaksobya tersebut hilang lenyap tak berbekas. Mungkin dicuri orang, tetapi kita tidak tahu. Tetapi dalam kenyataannya, akhirnya arca tersebut baru diketemukan 1912 di Gedung Gajah dekat Candi Berau di sekitar Trawulan sana. Dari sana arca Mahaksobya tersebut akan dibawa ke Kalkuta rencananya, akan tetapi kapal yang akan membawanya tenggelam, sehingga arca Mahaksobya tersebut hingga kini masih terdampar di Taman Hapsari di depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur, yang kita kenal sebagai Arca Jokodolo. Terlepas dari itu semua, candi ini pada akhirnya entah tahun berapa roboh dan tidak diketahui bagaimana bentuknya. Batu-batunya berserakan di mana-mana, dan tempat ini pada zaman dahulu tertimbun dengan tanah. Baru pada tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda mencoba untuk merekonstruksi kembali candi ini berdasarkan berdasarkan gambar yang tertera di sebelah sana, di dinding candi sebelah sana, di dinding timur candi. Bila kita lihat demikian, tahun 1930 tersebut berlangsung selama 9 tahun,
baru tahun 1939 pemugaran selesai. Akan tetapi pemugaran yang dilakukan oleh Belanda tersebut tidak begitu sempurna, sehingga pemugaran sekali lagi dilakukan pada tahun 1975 oleh pemerintah Orde Baru kala itu. Pemugaran 1975 tersebut berlangsung selama 5 tahun, baru pada awal 1980 pemugaran tersebut selesai dan jadilah keadaan candi seperti yang sekarang ini. Dia berdiri di atas sebidang tanah yang diberi talut, sehingga merupakan tanah ini merupakan tanah yang lebih tinggi daripada tanah di sekelilingnya. Dan kemudian kita juga dapat melihat pemugaran tersebut termasuk membersihkan parit yang terdapat di sekeliling candi, serta adanya taman hijau yang ada di sini dan di sebelah sana. Bila ini dikatakan dengan Candi Siwa, maka kesiwaannya memang tampak. Pertama, seperti saya katakan tadi, di dalam sini terdapat Yoni. Yoni adalah lambang Dewi Uma, sementara lingganya sudah tidak ada. Lingganya sendiri merupakan lambang Dewa Siwa, sehingga candi ini sangat kental sebenarnya berbau siwa. Selain itu, di sini pada badan candi kita juga melihat adanya relung di sini dan di situ. Relung ini dalam Candi Siwa biasanya berisi arca Mahakala dan arca Nandiswara. Di sebelah sana, pada sisi sebelah utara barat sana, pada relung sebelah barat biasanya berdiri atau terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Di belakang sana terdapat arca Ganesha, dan di sebelah sana, di sisi sebelah timur sana, terdapat arca Agastya atau Siwa Mahaguru. Sayangnya, arca-arca tersebut, Mahakala, Nandiswara, Durga Mahisa Suramardini, Ganesha dan Agastya sudah tidak tampak lagi di sini. Entah pada tahun berapa hilangnya, tak pernah kita ketahui. Lebih dari itu, pada bagian atas di puncak bagian dalam sini terdapat batu kunci yang sejelasnya menandakan Hinduisme, yaitu arca Dewa Surya tengah mengendarai keledai. Relief Dewa Surya tengah mengendarai keledai tersebut hanya terdapat pada beberapa candi yang ada di Jawa Timur. Candi Bangkal, Candi Jawi, serta Candi Calijili. Ini sinilah yang menampakkan kesiwaannya. Akan tetapi sekali lagi seperti saya katakan pada awal tadi, bahwa di sini pun juga pernah terdapat arca Aksobya yang hilang pada tahun sekitar tahun 1300-an. Yang konon kabarnya karena disambar petir. Akan tetapi itu hanyalah sebagai perumpamaan belaka, sebab pada kenyataannya arca tersebut dicuri oleh orang dan kemudian dibawa ke daerah Mojokerto sana. Sobat budaya, pemugaran demi pemugaran banyak sekali membuat batu-batu di candi ini berganti. Tadinya adanya makara seperti ini di sini, makaranya telah hilang. Hanya ini makara yang asli, serta beberapa makara di bawah sana. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat berkurangnya keindahan Candi Jawi ini. Candi yang menjulang setinggi hampir 25 meter ini selalu menjadi tempat tujuan wisatawan, selalu menjadi bahan studi bagi orang-orang di zaman kini. Karena candi ini begitu banyak menyajikan sumber sejarah untuk pengetahuan orang-orang di masa kini. Bagaimanapun candi menampakkan sejelasnya bahwa Candi Jawi mencirikan khas Candi Jawa Timur.
Kita masih dapat melihat relung-relungnya di atasnya terdapat kala khas Jawa Timur, yaitu memiliki ciri khas yaitu berupa rahang bawah, serta di atas pintu sini kita bisa melihat sebuah kala yang indah yang merupakan ciri khas Candi Jawa Timur pada zaman Singosari. Kala semacam ini masih dapat kita jumpai pada berbagai candi. Misalnya kita dapat melihatnya pada Candi Jayagu di Tumpang atau Candi Kidal di daerah Tumpang juga. Inilah salah satu ciri khas Candi Singosari pada zaman Candi Hindu pada zaman Singosari. Dan kemudian kita pun masih bisa melihat ciri-ciri yang lain, yaitu badannya ramping serta atapnya yang demikian meruncing secara tajam ke atas. Diperkirakan 800 tahun yang lalu pada zaman Singosari, daerah ini adalah daerah yang ramai dengan penduduknya yang cukup padat. Dan candi ini pun dibangun demikian megah sehingga menjadi tempat tujuan ziarah banyak orang dari berbagai penjuru kerajaan. Kerajaan Singosari yang menguasai daerah ini agaknya cukup beruntung memiliki candi ini, mengingat candi ini menjadi tempat tujuan banyak orang dan ditempatkan di sini arca-arca yang sangat sering dipuja oleh penganut Hindu maupun Buddha. Tempat ini kemudian lama sekali pada zaman Majapahit diperkirakan masih dipakai orang, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan tercantum dalam kitab atau Kakawin Nagara Kertagama. Tetapi entah tahun berapa candi ini kemudian roboh. Tak ada laporan mengenai candi ini ketika zaman Raffles misalnya, atau zaman-zaman setelahnya. Baru terdengar laporan setelah Oud Ait Kundik Dayan melakukan pemugaran pada tahun 1930. Ketika akan melakukan pemugaran, candi ini memang dalam keadaan yang berantakan. Parit yang ada di sana yang mengelilingi candi selebar 3 meter telah tertimbun tanah. Tak ada lagi tanda-tanda pada zaman lampau, dan candi ini pun hampir rata dengan tanah. Tetapi berkat kejelian beberapa ahli, di tembok sebelah sana, dinding selasar sebelah sana, ditemukanlah gambar relief bagaimana ketika candi ini dulu masih utuh. Berdasarkan gambar relief tersebutlah Belanda pada tahun 1930 berusaha memugar candi ini. Dalam gambar relief tersebut terlihat sebuah candi yang dikelilingi oleh parit dan segi 4, dan kemudian setelah digali memang parit tersebut ada selebar 3 meter. Begitu yakinnya Belanda bahwa gambar tersebut adalah gambar Candi Jawi ini ketika masih utuh dulu, termasuk bangunan yang ada di depan sana. Alhasil berkat gambar yang ada di sana tadi, maka kemudian Belanda tersebut memugar, diteruskan dengan pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1975. Sebab budaya jangan salah, meskipun candi ini menghadap ke arah selatan sana, akan tetapi sebenarnya pintu gerbang asli dari candi ini bukan berada di depan sana, tetapi justru pada bagian belakang sana. Sehingga candi ini sebetulnya bagian belakangnya langsung menghadap ke Gunung Penanggungan yang dari sini tampak jelas di sebelah sana. Dan kemudian bagian depan sana, bagian belakang sana merupakan halaman yang tadinya dulu ada pendopo, tempat masyarakat peziarah berkumpul dan menginap di sana. Tetapi yang sekarang tinggal hanya candi ini saja, plus reruntuhan gerbang yang ada di sebelah sana
terbuat dari bata merah. Itu keadaan candi ini sekarang. Puluhan meter di sebelah utara Candi Jawi atau di belakang Candi Jawi terdapatlah pintu gerbang ini. Pintu gerbang ini pintu gerbang yang begitu besar sebagai pintu gerbang candi kerajaan. Tak diketahui bagaimana bentuk pintu gerbang ini pada awalnya, di mana kita dapat melihat pintu gerbang ini terbuat dari bata merah. Tetapi para ahli sepakat bahwa pintu gerbang ini dahulu kala berbentuk candi bentar, sebagaimana kita lihat pada Candi Beringin Lawang kini. Dari situ dapat kita perkirakan bahwa candi ini memang merupakan suatu candi negara yang dikunjungi hampir setiap tahunnya oleh para peziarah, oleh para penganut Hindu dan Buddha. Dahulu kala di daerah kosong sini terdapat beberapa pendopo tempat para peziarah menginap. Akan tetapi entah sejak kapan pendopo-pendopo tersebut telah hancur, yang batu-batunya tertumpuk di sebelah sana. Dari tumpukan batu-batu berukir dengan indahnya di sebelah sana, dan dari pintu gerbang semacam ini, dapatlah kita bayangkan keindahan dan keagungan candi ini pada zaman dahulu kala. Kini kita dapat melihat badan serta atap pintu gerbang ini telah hancur, hanya meninggalkan kakinya saja serta beberapa undakan. Namun demikian, sejarah adalah tetap sejarah, dan peninggalan sejarah tetaplah sebuah peninggalan sejarah yang tetap berharga untuk kita lestarikan dan kita indahkan keberadaannya. Sobat budaya, Candi Jawi adalah monumen masa silam yang bagaimanapun sangat berharga untuk kita kenang, kita lestarikan, dan kita ingat sebagai bagian dari kejayaan bangsa ini di masa lampau. Candi Jawi hingga sekarang masih berdiri dengan gagahnya di hadapan kita. Mari bersama-sama kita lestarikan. Salam Sobat Budaya, terima kasih.